Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah pengajian malam Kamis rahimakumullah. Sekarang ini sampai kita di dalam bab memadukan rasa al-khauf dan ar-raja, di mana pada kajian yang sudah lewat dibicarakan tentang babul khauf, kemudian babul raja. Di samping itu keutamaan daripada raja itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Babul jam'i bainal khaufi war raja. Ini satu bab memadukan. Arti al-jam'u itu mengumpulkan atau memadukan antara rasa takut dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam annal mukhtara lil 'abdi. Ketahuilah bahwa pendapat yang terpilih lil 'abdi bagi seorang hamba fi hali sihhatihi ayyakuna khaifan rajia, hendaklah dia bersikap takut dan berharap, wa yakunu khaufuhu wa raja'uhu sawaan, dan jadikanlah rasa takutnya itu dan rasa berharapnya itu seimbang. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Al-khauf war raja ini salah satu, keduanya ini adalah ibadah hati ini. Ketika kita merasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di samping itu kita melaksanakan pertaubatan di hadapan Allah dengan mengharap kepada Allah semata, maka di dalam ibarah yang disebutkan oleh ulama tadi, i'lam, dengan menggunakan kata perintah ini, ketahuilah ada permintaan di sini yang dituntut kita untuk mengetahui perpaduan antara al-khauf war raja ini, takut dan harapan ini. Annal mukhtara lil 'abdi, bahwa pendapat yang terpilih bagi seorang hamba fi hali sihhatihi, yang berada dalam keadaan, dalam kondisi sehatnya, ayyakuna khaifan rajia, hendaklah dia bersikap takut dan memiliki sifat harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pilihan bagi seorang hamba yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memiliki rasa khaif, rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh hati, sehingga hamba-hamba yang memilih menjadi orang yang benar-benar khaifan lillah wa rajian lillah, lalu wa yakunu khaufuhu wa raja'uhu sawaan, hendaklah juga rasa takutnya dan rasa harapannya itu sawaan, seimbang dia, tidak berat sebelah antara takut dan harapannya di hadapan Rabb Qadir Rabbul Jalil. Nah, ini pilihan pertama ini, ketika seorang hamba itu dalam kondisi sehat, dia rajian khaufan wa rajia, wa fi halil maridi. Namun dalam pilihan yang kedua,
di mana seorang hamba itu halal marid, halal maradi ketika dia sakit. Yatamahhadur raja'a, dia dituntut di sini untuk memperkokoh diri dengan ar-raja, yaitu pada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa diartikan yatamahhadu itu dia memfokuskan dirinya. Dia memfokuskan dirinya pada pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu wa qawaidus syar'i, dia melaksanakan qawaidus syar'i, kaedah-kaedah syariat, undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana syariat ini min nususil kitabi was sunnah, yang keterangannya datang dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghairi zalika, dan yang lain daripada yang demikian tadi, ail mazkur, artinya yang telah disebut dari dua pilihan tadi. Ketika seorang hamba dalam kondisi hidup dan sehat, dia memilih yang namanya al-khauf war raja. Ketika dia dalam kondisi sakit, dia memfokuskan dirinya untuk ar-raja ilallah saja. Di samping itu, dia terkait dengan qawaidus syar'i, undang-undang yang sudah disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang bersumber daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bab ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 99 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tiada merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka di dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perihal tipisnya keimanan penduduk kota-kota di mana para rasul diutus kepada mereka. Namun tidak ada satupun penduduk kota ini yang seluruhnya beriman pada saat itu kecuali Nabi Yunus alaihi salam. Ini setelah Allah mengazab mereka dengan azab yang sangat keras diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ini tidak ada rasa keimanan sedikit pun yang tertancap di dalam hati mereka. Namun ada seorang nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai tahzir, sebagai juru peringatnya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Hal ini terjadi setelah mereka menyaksikan adanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat, tidak bergeming sedikit pun hati mereka untuk mengimani ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nazir seperti Nabi Yunus alaihissalam ini. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan orang-orang yang berani menentang perintah-perintah Allah dan bersikap berani juga melanggar larangan-larangan Allah. Maka di ayat selanjutnya Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kota itu merasa aman dari kedatangan siksa kami, kata Allah kepada mereka,
Bayatan Allah menurunkan siksa ini di malam hari wahum naimun, di waktu mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Atau apakah penduduk kota itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahum yal'abun, ketika itu mereka hanya bermain-main saja, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga apa yang disebutkan di atas tadi, dia sangat berani menentang perintah-perintah Allah dan bersikap berani juga untuk melanggar larangan-larangan Allah. Maka apa yang disebutkan di dalam firman Allah tadi kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik, ketika mereka sedang bermain-main, yaitu saat mereka sibuk dan lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengazab mereka. Lalu lanjut Allah mengatakan seperti yang ada di awal bab tadi, afa aminu makrallah, apakah mereka aman dari azab Allah? Artinya di sini adalah azab berupa pembalasan dan kekuasaan Allah terhadap diri mereka serta siksanya terhadap mereka di saat mereka dalam keadaan lalai. Dan di samping itu mereka menyadari kedatangan daripada azab tersebut. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Karena itulah Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal ketaatan sedang hatinya dalam keadaan takut, bergetar dan khawatir. Nah, ini sesungguhnya yang ada kaitannya dengan bab al-jam'u bainal khaufi war raja ini. Begitu orang-orang yang memiliki iman yang tangguh, kemudian dibarengi keimanan ini dengan amal-amal ketaatan, dan hati mereka dalam keadaan takut di hadapan Allah, hati mereka bergetar dan khawatir. Sementara orang-orang yang durhaka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan penuh rasa aman, tidak tergetar hatinya sedikit pun, tidak memiliki sifat khawatir dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tiadalah merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian ayat kedua yang disampaikan yang berkaitan tentang al-jam'u bainal khauf war raja ini ada dalam surat Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ayat ini diawali dia dengan ya bunayya, wahai anakku, kata daripada Nabi Allah Yakub ini. Idhabu, pergilah kalian, fatahassasu mi Yusufa wa akhih, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tay'asu mir rauhillah, dan jangan kalian berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Ayat ini menceritakan perihal Nabi Yakub, bahwa Nabi Allah Yakub memerintahkan kepada putra-putranya untuk pergi ke suatu negeri untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Maka di dalam ayat tadi Bapak Ibu ada kata tahassasu, fatahassasu. Lafaz tahassus ini biasa digunakan untuk mencari berita kebaikan. Sedangkan tajassus itu dipakai untuk mencari berita keburukan. Makanya Allah tidak mengatakan fatajassasu, tapi fatahassasu, dengan dihilangkan jimnya, sehingga dapat dibedakan antara tahassus dengan tajassus. Kalau tahassus adalah mencari berita kebaikan, sedangkan tajassus adalah mencari berita keburukan. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, Nabi Allah Yakub alaihissalam ketika dia mengkhitab putranya dengan firman Allah tadi, ya bunayya izhabu, wahai putraku, pergilah kalian. Maka Nabi Allah Yakub sebelum berangkat putranya ini memberikan sugesti. Dia memberikan semangat kepada mereka bahwa janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, janganlah kalian putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi tantangan dan meraih cita-cita yang dituju. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa atau berputus harap dari rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, ini ayat yang kedua Bapak Ibu ini, yang berkaitan tentang al-jam'u bainal khauf war raja ini. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya cukup banyak ayat yang disampaikan di dalam bab ini. Ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 106 ini. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Artinya di sini Bapak Ibu, kelak di hari kiamat, di waktu putih berseri wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud di sini. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah orang yang disebut imannya paling sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia melihat dan memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh para Ahlus Sunnah wal Jamaah ini beriman. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terhadap ahlul bid'ah Bapak Ibu ini, tampak hitam muram wajah ahlul bid'ah dan terdapat perpecahan. Nah, ini menurut tafsir ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga antara orang yang bersinar hatinya yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan orang-orang yang mukanya menjadi hitam dan muram itu adalah para ahlul bid'ah yang selalu mengadakan perpecahan.
Nah, ini menurut tafsir daripada Abdullah bin Abbas. Lanjut Allah Subhanahu wa taala dari ayat tadi. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya Bapak Ibu, kepada mereka dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang iswaddat wujuhuhum, yang muka mereka itu hitam muram. Mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Dalam arti dia kembali kepada kekafirannya, sehingga disebut dia para murtadin. Nah, ayat ini menurut Hasan Al-Basri, yang dikhitab adalah iswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum, ini adalah orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik ini adalah orang yang paling berbahaya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dekat mereka ini. Karena mereka ini ketika berada di hadapan Rasulullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Begitu dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastahzi'unak, dia mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang munafik inilah yang ketika dia sudah menyatakan dirinya beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali dia setelah keimanannya itu, kembali dia menjadi orang kafir lagi. Nah, inilah dia orang-orang yang munafik itu, sehingga Allah memvonis di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan diletakkan nanti di akarnya neraka itu. Lanjut Allah berfirman, fazukul azaba bima kuntum takfurun. Karena itu kata Allah, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Andaikan kalau kalian tetap beriman, maka kalian akan dijadikan wajahnya menjadi wajah yang putih dan bersinar, sebagaimana wajahnya para ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, azab yang sangat pedih rasakanlah kata Allah, disebabkan karena kekafiran kalian yang kembali kepada lari dari keimanan menuju kekafiran kembali. Maka di dalam ayat tadi Bapak Ibu, ini digambarkan di dalam ayat ini bersifat secara umum ini. Ini menyangkut semua orang-orang kafir. Tidak satu orang kafir, tetapi secara keseluruhan di dalam ayat ini Allah mengazab mereka disebabkan karena kekafiran kalian itu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang menjadi putih berseri mukanya, mereka ada di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah yang dimaksudkan di sini, mereka berada di dalam surga Bapak Ibu. Hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalam surga itu. Ini dimaksudkan bahwa mereka tinggal di dalam surga untuk selamanya. Kalau seorang hamba Allah sudah masuk di dalam surga itu, tidak akan bisa keluar lagi. Nah, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang sudah disiapkan bagi mereka, sehingga mereka ketika masuk khalidun, mereka itu kekal di dalam surga itu selamanya. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, maka di dalam ayat tadi para mufassir seperti Abu Isa At-Tirmizi dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada Karni Waqi' dari Ar-Rabi ibnu Saibah
dan Hammad ibnu Salamah dari Abu Ghalib yang menceritakan bahwa pada waktu itu Bapak Ibu, Abu Umamah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu dia melihat banyak kepala yang dipancangkan di atas tangga masuk masjid yang ada di Damaskus. Maka Abu Umamah mengatakan, anjing-anjing neraka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit ini. Ini kata daripada Abu Umamah. Sebaik-baik orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuhnya. Lalu Abu Umamah membacakan firman Allah di atas tadi. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Kemudian aku bertanya kepada Abu Umamah, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Umamah menjawab, seandainya aku bukan mendengarnya, melainkan hanya sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, dan bahkan sampai 7 kali, niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Kata daripada Abu Umamah yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini masuk dalam kategori hadis hasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalangan sejumlah orang bertugas untuk menegakkan perintah Allah. Ini berarti kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar di sini. Maka ketika Allah mewajibkan kepada kita di dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ayatullahi natluha alaik. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan ayat-ayat itu kepada kamu. Namun ketika dibacakan ayat-ayat itu, mereka tak tersentuh hatinya untuk beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat-ayat Allah dan hujah-hujah Allah serta keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala kami bacakan kepadamu, hai Muhammad. Ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat itu dibacakan bil haq, dengan sebenarnya. Yaitu kami membuka perkara yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Siapakah yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini? Allah tidak akan berbuat aniaya terhadap mereka, melainkan Dia adalah hakim yang maha bijaksana, yang tidak akan pernah menzalimi seorang hambanya, karena Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang mengatur segala-galanya di dalam tatanan kehidupan di atas panggung dunia ini. Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Untuk itulah Dia perlu berbuat aniaya terhadap seseorang dari makhluknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman selanjutnya, walillahi ma fis sama, dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan segala apa yang ada di bumi. Ini artinya semuanya adalah milik Allah, dan kita sebagai hamba-hamba Allah, Dialah Tuhan yang memutuskan lagi mengatur dunia dan akhirat. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
Hanya kita diperintah oleh Allah untuk ta'abud kepada Allah, sehingga dengan keta'abudan kita itu jauh kita dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah gambaran yang disebutkan di dalam ayat tadi, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada pada hari kiamat nanti orang yang mukanya putih dan bersinar, ada pula mukanya orang yang hitam muram. Maka di sini digambarkan sebagai orang yang kuat keimanannya adalah ahlu sunnah wal jamaah ini. Sedangkan orang yang murtad, yang enggak kuat imannya adalah para munafikin yang memang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke ayat berikutnya Bapak Ibu, yang berkaitan tentang al-jam'u bainal khauf war raja ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 167 ini. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya amat cepatlah siksa Allah. Tentu Bapak Ibu ini bagi para pelaku-pelaku maksiat atau orang-orang yang durhaka yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat sebelumnya, maka Allah mempercepat azabnya. Wa innahu laghafurur rahim. Sedangkan terhadap orang-orang yang beriman, Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, ayat ini diawali dia wa iz ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah mayyasumuhum su'al azab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat nanti, mayyasu muhum su'al azab, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini setelah wa iza itu ada kata ta'azzan. Kata ta'azzan atau muazzin, biasa kalau tiba waktu sholat Bapak Ibu. Kata ta'azzana ini mengandung makna memberitahukan. Maka ketika azan sudah berkumandang, itu artinya memberitahukan bahwa waktu sholat sudah tiba. Maka di dalam ungkapan ini terkandung makna yang menunjukkan kata sumpah di sini. Menunjukkan kata sumpah. Karena itulah pada kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yab'asanna. Nah, ini dengan menggunakan lamul ibtida ini untuk mengukuhkan sumpah itu. La yab'asanna alaihim. Sesungguhnya akan mengirim kepada mereka. Dimaksudkan di sini adalah kepada orang-orang Yahudi. Ila yaumil qiyamati mayyasumuhum su'al azab. Sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya azab itu. Artinya Bapak Ibu ini disebabkan karena kedurhakaan dan pertentangan mereka terhadap perintah-perintah Allah dan tidak mengindahkan syariat-syariat Allah, serta tipu daya mereka untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut satu keterangan, Nabi Musa alaihissalam dia membebankan pembayaran pajak kepada mereka selama 7 tahun. Lalu menurut pendapat yang lain selama 13 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang mula-mula menetapkan pajak. Kemudian mereka berada di bawah
jajahan raja-raja Yunani pada waktu itu, dan Kasdan serta Kaledonia, ini nama daerah atau negara yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa ini. Lalu bagaimana nasib mereka setelah berpindah berada di bawah jajahan orang-orang Nasrani, Bapak Ibu? Kemudian orang-orang Nasrani menindas mereka dan mengharuskan mereka untuk membayar upeti ataupun membayar pajak. Maka ketika agama Islam datang yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di bawah kekuasaan dan perlindungannya. Kemudian mereka itu membayar upeti dan pajak kepadanya. Maka dari riwayat tadi, Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini, Bapak Ibu, bahwa yang dimaksud dengan azab yang paling buruk itu adalah kemiskinan dan keharusan membayar pajak. Namun pada akhirnya orang-orang Yahudi muncul sebagai pendukung Dajjal di sini. Lalu orang-orang Muslim bersama Nabi Isa putra Maryam memerangi mereka. Yang demikian itu akan terjadi, Bapak Ibu, nanti di akhir zaman ini nanti. Sehingga ketika itu inna rabbaka lasari'ul iqab, yaitu terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini kepada orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ungkapan ini, Bapak Ibu, termasuk di dalam bab mengiringkan sebutan rahmat sesudah sebutan kesiksaan itu, azab itu. Ini dimaksudkan agar tidak membuat putus asa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seringkali acap kali menggambarkan sebutan targhib wat tarhib ini. Targhib mengandung anjuran, sedangkan tarhib ini mengandung peringatan. Sehingga ketika Allah menurunkan azab, ini merupakan peringatan Allah. Kemudian Allah mentarghib juga dengan anjuran, sehingga mereka berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam satu kalimat tadi disebutkan ada at-targhib dan tarhib ini. Ini dimaksudkan agar jiwa mereka terkena khitab, berada dalam perasaan antara harap dan takut. Nah, inilah makna yang dikandung dari beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah gambarkan berupa azab yang cepat di hadapan mereka, tentu di sini agar mereka sadar, dan dimaksudkan bahwa jiwa yang terkena khitab berada dalam perasaan antara khaupan dan rojia itu, antara takut dan harapan itu. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Lagi satu ayat kita baca dulu, ini cukup banyak ayatnya ini. Wa qala ta'ala, lanjut Allah berfirman yang berkaitan tentang bab al-jam'u bainal khauf war raja ini. Di dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang banyak kebaikan, orang-orang yang benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, lafi na'im. Wa innal fujara lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahanam atau neraka jahim. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam ayat ini diawali innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar di dalam surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Orang yang taat melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan menyiapkan lafi naim, yaitu surga dengan penuh kenikmatan.
wa innal fujjara lafi jahim. Sedangkan orang-orang yang durhaka, benar-benar Allah siapkan neraka jahanam itu. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalam neraka itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah mengatakan yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma izilillah. Yaitu hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, Bapak Ibu. Pada saat itulah kita nafsi-nafsi. Kita hanya mengurus urusan kita sendiri. Urusan orang lain tidak bisa kita urus pada saat itu. Hanya kita sendiri yang mengurus bagaimana kondisi kita pada saat itu. Pada saat yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izilillah. Dan segala urusan pada hari itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, Allah berfirman di dalam ayat-ayatnya tadi menceritakan apa yang dialami oleh orang-orang yang berbakti, orang yang abror, yaitu akan mendapatkan kenikmatan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga karena mereka taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Asakir ini sebagai salah satu mufassir meriwayatkan di dalam biografi Musa ibnu Muhammad dari Hisham ibnu Amr, dari Isa ibnu Yunus, ibnu Abu Ishaq, dari Ubaidillah ibnu Muharib, dari ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, innama sammahumullah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menamai mereka. Allah menamai mereka al-abror. Di ayat tadi wa innal abrora lafi na'im itu. Kenapa dinamakan mereka itu abror dengan sebutan abror? Li'annahum barau al-aba wal abna. Karena mereka itu berbuat baik kepada orang tua mereka dan juga kepada anak-anak mereka. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah di dalam ayat tadi, innal abrara lafi na'im itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka itu dengan sebutan abror karena mereka senantiasa berbuat baik kepada bapak mereka, senantiasa berbuat baik kepada anak-anak mereka. Kemudian Allah menyebutkan apa yang dialami oleh orang-orang yang durhaka di hadapan Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka jahim dan mendapatkan azab yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka disebutkan oleh firman Allah, yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalam neraka itu pada hari pembalasan, yakni pada hari perhitungan amal perbuatan dan pembalasan nanti pada hari kiamat. Wa mahum anha bighaibin. Dan sekali-kali mereka tidak dapat keluar dari neraka itu. Ini mengandung arti Bapak Ibu bahwa mereka tidak pernah absen dari azab Allah. Dia terus diazab oleh Allah, tidak pernah absen dari azab Allah barang sesaat pun. Dan tidak pernah pula diringankan azabnya itu dari neraka. Maka permintaan mereka menginginkan kematian atau istirahat dari azab yang tidak diperkenankan walaupun hanya barang sehari. Ini artinya Allah senantiasa mengazab mereka sampai lebur tubuh mereka, la yamutu fiha wa la yahya. Pada akhirnya mereka itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya wa ma adraka ma yaumuddin tadi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Ini menggambarkan tentang betapa hebatnya hari kiamat.
Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah selanjutnya, summama adrakam yaumiddin. Ini sebagai taukid. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Selanjutnya ditafsirkan ayat ini dengan yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izilillah. Hari ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, tinggal satu ayat ini, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita baca ayat yang terakhir ini. Nah, ini Bapak Ibu yang berkaitan tentang al-jam'u bainal khauf war raja di dalam ayat-ayat yang disampaikan sebagai moto daripada al-jam'u bainal khauf war raja di dalam bab ini, sehingga dari ayat-ayat tadi menggugah pikiran kita ini. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita terus pelihara keimanan kita ini, agar nantinya kita di akhirat menjadi orang yang ibyaddat wujuhuhum itu, menjadi orang yang putih bersinar wajahnya, sehingga masuk kita dalam kategori orang yang dikelompokkan sebagai ahlu sunnah wal jamaah nanti di hadapan Rabb Al-Jalil, ketika kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan semua itu. Tentu apa yang ditayangkan, gambarkan di dalam ayat-ayat Allah, beberapa ayat tadi tentu menggugah pikiran kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan diwajibkannya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, inilah kajian kita dalam kesempatan ini, beberapa ayat yang menjelaskan tentang al-jam'u bainal khauf war raja, sehingga tinggal satu ayat lagi yang tidak bisa kita sampaikan di dalam kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bisa kita sampaikan nanti. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Kemudian apa yang disampaikan dalam kesempatan ini tentu kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan tambahan ilmu buat kita semua, sehingga dengan pengetahuan ilmu yang kita miliki, inilah cara kita untuk lebih mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.